Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Renungan hari ini berjudul Firman Allah yang Mengubahkan, ditulis oleh Amy Boucher Pye. Sahabat ODB, ketika Kristen ingin membelikan sejilid buku istimewa untuk Xiaohu, suaminya yang berdarah Tionghoa, satu-satunya buku berbahasa Mandarin yang dapat ia temukan adalah Alkitab. Meski keduanya bukan orang percaya, Kristen berharap Xiaohu akan menghargai pemberiannya itu. Ketika pertama kali melihat Alkitab tersebut, Xiaohu marah. Tapi akhirnya ia menerimanya juga. Lalu saat membacanya, Xiaohu pun diyakinkan akan kebenaran yang dinyatakan di dalamnya. Kristen yang kesal karena perubahan tidak terduga itu akhirnya ikut membaca Alkitab dengan maksud untuk menyanggah Xiaohu. Akan tetapi tanpa diduga, Kristen sendiri akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus setelah diyakinkan oleh apa yang ia baca. Sahabat ODB, Rasul Paulus memahami sifat kitab suci yang sanggup mengubahkan hidup. Dari penjara di Roma, ia mendorong anak rohaninya Timotius untuk tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, karena dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Demikian dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14-15. Dalam bahasa aslinya kata Yunani untuk tetap memiliki kesan tinggal dalam kebenaran yang disingkapkan oleh Alkitab. Karena menyadari bahwa Timotius akan mengalami perlawanan dan penganiayaan, Paulus ingin agar ia diperlengkapi untuk menghadapi tantangan tersebut. Ia yakin anak didiknya itu akan menemukan kekuatan dan hikmat dalam Alkitab saat ia merenungkan kebenarannya. Lewat rohnya, Allah menjadikan kebenaran kitab suci itu hidup bagi kita. Ketika kita mendalaminya, Dia pun mengubahkan kita menjadi semakin serupa dengannya, sebagaimana yang telah Dia lakukan kepada Xiaohu dan Kristen. Sahabat ODB, bagaimana Anda telah diubahkan lewat waktu yang Anda luangkan untuk membaca dan merenungkan Alkitab? Lalu kapan kebenaran kitab suci menjadi hidup bagi Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah pencipta segala yang hidup, terima kasih karena Engkau telah mengilhamkan Alkitab sebagai kitab yang memberi kehidupan.
Kiranya hatiku makin tunduk kepadamu saat aku membacanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.